Aku kan pakainya limbah kain tenunnya. Limbah kain tenun itu nggak dimanfaatin sama sekali. Sedangkan limbah itu sama tukang rongsok pun nggak mau karena nggak laku dijual. Jadi cuma dibakar. Terus tak buat. Ternyata kain etnik itu peminatnya banyak kan. Kadang orang-orang yang seni itu sangat idealis. Nah, kadang tuh seni dengan bisnis itu susah, Mas. Karena bisnis itu kan kita harus ngetutnya pasar. Pasar pengennya apa? Pasar lagi rame apa? Dan sebagai posisi pembisnis, kita harus melek pasar. Kalau kita nggak melek pasar, ya dagangannya kita nggak laku. Dan yang paling susah kan membuat ciri khas. Seenggaknya nek hilang ke logo ini masih kenal orang kayak itu kena Apik Pernik. Ya, perkenalkan, nama saya Roro Mustika Galyasari. Sekarang umurnya 25 tahun. Memiliki usaha di bidang kerajinan, terutama produk handmade, tas, dan aksesoris. Sudah mulai bergerak dari tahun 2018, nama brandnya Apik Pernik. Sekolahnya dulu bahasa Jawa, pendidikan bahasa Jawa, di UNES Semarang. Mulai bikin kayak gini berarti di semester 3. Semester 3 mulai bikin, tapi waktu itu pertama kali bikin tuh anting. Pertama bikin anting, terus ngumpulin uang buat beli mesin jahit, baru produksi tas. Dulu itu pertama kali ngumpulin uang buat beli bahan-bahan buat aksesoris itu dulu kerja di angkringan. Ceritanya cari buat tambahan lah. Waktu itu dapat uang 150 atau 200 ribu, terus tak buat beli tang, terus bahan bikin anting, terus tak buat. Awalnya tuh dulu karena ikut himpunan mahasiswa, terus di situ tuh kita diwajibkan buat menggunakan aksesoris yang tidak lazim. Nah, waktu itu akhirnya aku bikin anting hijab, waktu belum rame-ramenya anting hijab, terus bikin ternyata banyak yang suka. Akhirnya tak jual gitu. Dulu fokusnya di situ. Sampai akhirnya ngumpulin uang, lumayan lama itu ngumpulin uangnya buat beli mesin, soalnya dulu lumayan kan harga mesin jahit. Kebeli mesin jahitnya, terus belajar bikin tas lewat YouTube dulu tuh. Beli tas, dibongkar, dipola sendiri, terus coba-coba kayak gitu. Dulu semuanya masih sendiri, di kos-kosan, kamar sempit, kasurnya itu kalau dibuka kalau waktu tidur tuh, kalau nggak tidur ya ditutup lagi buat produksi dulu kayak gitu. Pertama masih jualan sendiri, terus akhir-akhir kuliah setelah selesai skripsi udah mulai tinggal nunggu wisuda, udah mulai mau difokusin masukin ke toko-toko, terus udah mulai punya karyawan, terus akhirnya sampai sekarang tokonya udah bertambah alhamdulillah, terus jumlah karyawannya juga. Dan Apik Pernik itu emang fokusnya untuk yang bantuin itu fokus di masyarakat sini sih gitu. Ini sih sebenarnya utama ya, kerjaan sekarang yang jadi sampingan sebetulnya sih. Sekarang ngajar, kadang juga ngurusin event, punya IO kayak gitu, event. Tapi ini yang masih utama ini, yang jadi prioritas ini. Kalau dulu tuh pertama keluar kota untuk jumlah yang sedikit ya, paling 1 atau 2 itu main di Instagram sih. Dulu main di Instagram, terus posting, bikin konten foto, terus video kayak gitu. Terus mulai akhirnya ada yang beli di luar kota. Itu pun dulu masih seneng banget ketika ada yang beli. Wah, ana sing tuku dagangan denyong tapi nang jaba ora kenal maning gitu kan. Soalnya kan kalau dulu tuh teman kos, teman kuliah atau cuma beda fakultas gitu kan. Terus waktu pertama itu senang, terus akhirnya mikir berarti ini harusnya bisa sih. Terus akhirnya lebih difokusin minimal golek foto anak konsepnya gitu loh. Kemudian kan mau sekedar foto, sementing anak fotonya. Terus habis itu kita bikin konsep sampai akhirnya untuk pertama kali jualan di toko itu ditawarin. Waktu itu ngisi workshop di Semarang, terus buka stand terus ada satu orang itu Mbak Debbie namanya dari Jogja, dia itu nawarin buat Mbak produknya bagus tak jual di toko gimana. Terus akhirnya dikontak lagi, dikasih ceritanya kan ada MOU-nya dan lain-lain, akhirnya deal kita kirim ke sana. Pertama itu Mbak Debbie, terus kesini setelah Mbak Debbie itu yang pertama bertambah sampai sekarang ada 13 toko. Kalau sekarang itu kebanyakan untuk pasar sekarang lebih aksesoris ya, terutama kalung sama gelang. Tapi untuk tasnya juga masih, karena ada beberapa toko dia itu cuma minta tas, ada juga yang bisa nih tas sama aksesoris, jadi kita juga dua-duanya imbang. Cuma kalau untuk sekarang untuk jumlah produksinya yang paling banyak ya itu aksesoris.
Iya, kalau untuk pekerjaan itu tetangga. Jadi aku tuh kadang setiap hari Kamis tuh kayak sama ibu-ibu, sama anak-anak tuh belajar. Nah nanti kan ada tuh bibit-bibit yang oh ini bisa gitu kan. Tapi nanti yang juga yang minat buat dilanjutin belajar dan mau ada tambahan gitu, biasanya langsung ke sini datang minta gitu. Jadi emang awalnya aku sering buka kelas-kelas sama ibu-ibu sini gitu. Kalau bahan, kalau untuk manik-manik itu rata-rata Bali sama Jogja. Tapi untuk limbah, aku kan pakainya limbah kain tenunnya, itu dari Jepara. Sebetulnya kenapa pakai limbah? Waktu itu tuh KKN, terus ke sana ternyata limbah kain tenun itu nggak dimanfaatin sama sekali. Sedangkan limbah itu sama tukang rongsok pun nggak mau karena nggak laku dijual, jadi cuma dibakar. Dan kain itu kan sisa bakarannya kan kayak plastik gitu loh mas. Maksudnya nggak hilang semua kayak kertas gitu kan. Terus akhirnya waktu itu coba bawa satu plastik, tak bawa ke kos, terus tak buat. Ternyata kain etnik itu peminatnya banyak kan. Akhirnya berkelanjutan sampai sekarang aku pakainya perca, kain perca dari Jepara itu. Bervariatif kalau dari aksesoris ya. Kalau aksesoris itu cincin itu dari 10.000 sampai ada yang 45. Kalau gelang itu kita mulai dari 25 sampai ada yang 150. Kalung itu mulai dari 45 sampai 150. Tas itu kita ada yang 35 sampai 250. Terus kayak dompet dan lain-lain itu juga ada yang 10.000 sampai 35. Tapi kita kan setiap bulan mengeluarkan edisi khusus. Edisi khusus tuh edisi dimana idealisnya aku sendiri sih sebetulnya. Idealisnya aku ketika punya hobinya udah jadi bisnis kan kita kadang haus ya, kayak ada sesuatu yang harus kita luapin, nggak harus target terus loh. Makanya aku keluarin edisi khusus ini biar aku tetap masih bisa hidup di situ, bercerita intinya kayak gitu. Kalau edisi khusus itu biasanya tak jual lebih mahal karena pertama aku paling ngeluarin satu edisi itu paling 15 piece paling banyak, terus juga ada artikelnya lengkap, terus ada filosofi dan pembuatannya juga nggak asal dibuat. Dan kalau edisi khusus aku yang buat. Kalau itu iya, karena kadang kan toko itu misalnya satu toko untuk laporan penjualan sebulan dia butuh 150 piece misalnya. Berarti kan ada 11 toko, berarti aku butuh berapa piece, nanti satu bulan tak bagi. Misal aku sekarang berarti yang bantuin ada 9. Berarti 9 ini kebagian kamu sebulan harus produksi segini gitu. Jadi emang udah ada hitungannya, targetnya kayak gitu. Aku pengen punya ruang sendiri. Aku kan sebetulnya sekarang udah juga punya Omah Apik. Omah Apik itu tempat dimana siapa aja bisa datang buat belajar gratis, nggak usah mikirin bahannya gimana, nanti bayar berapa, enggak. Kalau mau belajar, benar-benar pengen belajar, datang aja. Mau belajar apa? Ekoprint bisa, shibori bisa, menyulam, melukis, atau apa aja. Yang penting mau belajar dan datang. Aku pengennya punya tempat Omah Apik itu tempat sendiri biar kalau sekarang kan masih sama orang tua ya, pengen punya sendiri biar lebih bebas juga. Teman-teman juga kesini mungkin nggak ewo, terus pengen punya tempat di mana anak-anak dan orang-orang tuh bebas berkreasi gitu. Mereka bisa, mungkin mereka kepikiran ide apa, pengen bikin apa, ayo aku bantuin buat cari bahannya, kamu bikin, blok itu rezekimu, bisa kamu jual sendiri. Aku nggak mau minta apapun, pokoknya ayo tak bantu. Kamu pengen, kayak dulu juga pernah kesini datang, Mbak aku pengen bikin ini, terus kita cari bahannya bareng-bareng. Setelah ketemu terus tak serahin ke dia di sini selama beberapa kali kesini, terus jadi akhirnya dia produksi sendiri sampai sekarang udah jalan sendiri. Aku pengen kayak gitu, pengen Omah Apik dan Apik Pun itu lebih bermanfaat aja buat orang-orang. Sebenarnya kalau nggak sempet itu tuh dari kita. Kalau dulu sebenarnya kan aku jadi guru setelah punya beberapa temen yang bantuin, jadi udah ada yang handle. Aku tinggal kasarannya tinggal ngecek tok, oke kok gawene kiye karena dikabali digarapmu mak tekamarnya laporan nih gitu-gitu. Jadi kalau misalnya sekarang aku udah lebih santai, udah lebih bisa disambil lah timbang dulu waktu belum punya teman-teman yang bantuin, itu sangat-sangat keteteran gitu. Kalau untuk sekarang kan kesibukannya paling keluar kota buat ngisi workshop, pameran gitu-gitu. Jadi ya excited lah mas. Kendala sing paling jerimet adalah diri saya sendiri sih sebenarnya mas. Gimana membagi waktu, gimana kita ngurusi orang, ngurusi beberapa tim yang 9 dengan 9 kepala, 9 kebutuhan dan lainnya itu kan harus sangat dikontrol. Kendalanya sebenarnya di aku. Kadang timnya semangat banget ki, ayo bang konten, nyong sing halah panas lah, halah gila gitu lah. Jadi sebenarnya kendala terbesar dari aku. Dan kadang kan gini, ini kan termasuknya barang produk-produk seni gitu kan. Kadang orang-orang yang seni itu sangat idealis, saklek
Ana sing ngomong saklek. Nah, kadang tuh seni dengan bisnis itu susah, Mas. Karena bisnis itu kan kita harus ngetutna pasar. Pasar pengennya apa? Pasar lagi rame apa? Dan sebagai posisi pembisnis, kita harus melek pasar. Kalau kita nggak melek pasar, ya dagangannya kita nggak laku. Tapi sebagai orang di seni itu nggak ngeliat pasar, itu kan idealisnya kita, omongannya kita. Jadi kadang itu yang masih sering bertuburkan sih antara nyong ki kepriwe sih ya, nyong ki bisnis tapi nyong jadi orang seneng sih kayak gitu. Itu yang kadang masih jadi kendala terbesar adalah gimana aku bisa seimbang nih antara idealisku dengan bisnis, karena kadang yang bisa ngidupin ini dan teman-teman semua kan bisnisnya. Jadi ada beban yang nyong orang egois kayak soalnya akeh sing milu urip kayak gitu loh. Kalau aku terus kekeh dengan idealisku, produk-produk yang tercipta ya produk-produk idealis, yang produk seni itu kan kadang susah diterima di masyarakat tuh, susah karena pertama aneh ya, kisi apa digenggo angel gini nyogok maring-maring padahal kalau dilihat dari nilai seni itu sangat memiliki nilai gitu. Aku ngerasa ini kan sebetulnya hobi sih, awalnya hobi. Aku dulu tuh nggak niatan emang buat difokusin buat jualan, karena pengen gue gimana yang orang apa-ngapa ya jadi bojone wong sing wis kayak lho Mas, kalau susah ribet-ribet deh kayak lah, pengennya kayak gue kemen. Terus ketika kita punya hobinya kita udah jadi usaha, kan hobinya hilang karena adanya tuntutan sing ngelakonin nang dewek wis udah murni loh. Tapi wis kudu rokok kudu kiki kan itu akhirnya beban. Untuk menetralkan itu, aku ketemu sama anak-anak, ketemu sama mereka yang neknya ngomong sih, mereka tuh kadang nggak butuh sing wah-wah gitu loh Mas. Nggak butuh sing wah-wah, nggak butuh sing harus gimana banget, untuk seenggaknya mereka sepetil banget bersyukur. Aku tuh pernah datang ke satu panti asuhan pelosok, itu tuh satu panti tuh cuma 8 anak ya, terus nggak sing gede sing sekarang kan yang banyak disubsidi kan panti-panti yang udah punya nama, yang udah besar gitu, sedangkan yang masih kecil-kecil ini kan kadang mereka masih swadaya, bener-bener swadaya loh. Mereka kita gawakna chat sing menurut kita chat ki bareng sepele mbok, tapi menurut mereka itu sangat wow, sangat wah nyong mereka tahu kayak nyekel kuas, nyong mereka tahu kayak nyekel gitu lah. Perasaan-perasaan yang kayak gitu yang akhirnya membuat seenggaknya nyong orang gila terus loh artinya. Lambat laun mulai lerem, terus juga dari mereka aku banyak belajar tentang ide-ide mereka tuh, ide-ide masih murni, belum tercampur kayak yang kita yang udah mendeleng akeh banget kan, terkontaminasi dengan mungkin berdeleng pameran dengan terus akhirnya produknya kan mau nggak mau ada masuk di situ kan. Kalau anak-anak seumuran mereka itu bener-bener masih orisinil, masih di pikiran mereka belum pernah lihat, mereka belum pernah melihat yang lebih luas. Jadi mereka bener-bener dari hati, bener-bener dari pikiran mereka, warna-warna yang mereka munculkan, terus gambar-gambarnya, bentuk-bentuknya itu banyak banget bikin ide-ide baru buat Apik terus bikin karya gitu. Fokus usaha dong Mas, guru ke ceritanya ya sebagai anak kan harus berbakti ya ceritanya ya Mas, karena bapak sama ibu masih ingin bahwa kalau orang sini kan bilangnya nek kerja ki sing mangkat esuk bali sore nganggo seragam gitu, terus dilalah wadon ya mbok sih udah susah sih ngasih kayak kue garis sing keton kerja. Untuk sekarang karena masih di sini sama orang tua ya pengennya ya aku bisa sangat idealis, sangat bisa, tapi kok kayaknya egois temen nyong wis menemukan dunia nyong, terus nyong sangat egois untuk tidak melihat kebahagiaan mereka. Itu kan menurutku sangat, sebagai anak sangat egois, meskipun mungkin kalau kita paksakan orang tua akan sangat mengerti, tapi kan mengerti ini kan juga butuh waktu, juga butuh berdebat dengan ego dan lain-lain, apalagi dengan background yang sing jarene bocah seni kan ngerti deh ya Mas, dengan hidupnya, dengan pola hidupnya sing tangi turunnya esuk, sing tangine awan, sing kadang pemikirannya begitu, jadi gombong-gombong adem-adem dan semuanya bisa berjalan, semuanya tidak ada yang dirugikan, ya masih bertahan jadi guru. Tapi nanti akan selesai. Kalau aku itu untuk sekarang ya pengennya itu bermanfaat itu tok, cuma pengen bermanfaat, karena jadi kan ngurusi bisnis ora gampang ya Mas, apalagi sekarang saing banyak, terus produkku itu bukan produk yang dikonsumsi dan harus berkelanjutan beli gitu kan, makanya harus selalu ada ide baru, harus selalu ada sesuatu yang lain dari yang lain biar orang-orang tuh tetap beli lagi, dan yang paling susah kan membuat ciri khas, seenggaknya nek hilang ke logo ini masih kenal orang kayak tekena Apik Pernik gitu kan. Nah dan itu susah, kalau nek koh oleh milih ya
mending ora bisnis mbok, mending kerja sing wis genah bayarane pira, ora susah ngurusin naik turun dan ngurusin karyawan, ngurusin dan lain. Itu kan sebenarnya kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau kita ingin bermanfaat buat orang, kita juga harus punya modal gitu. Kalau kita belum punya modal, kalau kita belum punya keuangan, kita aja nggak beres, gimana kita mau membantu orang lain? Emang iya, bantuin nggak harus dengan uang, tapi kan akan lebih dipermudah dan akan lebih gampang dengan ada itu, karena omah apik berjalan, aku keliling bawa bahan-bahan semua kan itu juga modalnya dari aku jualan. Kalau aku nggak jualan ya mungkin aku nggak bisa jalan-jalan buat ngajakin teman-teman banyak buat ngenal seni kayak gitu. Buat anak-anak sekarang itu kalau tak lihat ya, kalian itu kan untuk anak-anak sekarang lebih gengsian ya, terus takut untuk memulai, takut akan banyak hal, takut ngongko ngergeki nyung kepriwe tuane engko dadi apa ora gitu kan. Satu-satunya cara buat kalian bisa mengendalikan itu semua adalah mengenali diri kalian sendiri, mengenali diri kalian. Terus juga menurutku bergaul sama orang itu sangat-sangat perlu. Ketika kita banyak ngobrol sama orang, siapa boleh dicek ngobrol bakul batagur, bakul some, tuku some ya kan dicek kandah ya. Itu tuh kadang ada satu hal yang mesti gawe mbuh komikir, mbuh mandan ngena, dan itu yang akan menjadi bekalmu. Kadang mungkin pendidikan formal kayak sekolah itu penting, cuma ketika kalian udah terjun di sing bener-bener urip ya, kuwi wis tidak terlalu dibutuhkan. Kalian tuh gimana caranya kalian anggar wong iki srawungnya maring wong, karena nanti ilmunya kalian akan banyak di situ. Dan kalau misal kalian masih gengsi untuk masa nyung dodolan, masa nyung kayak sekarang tuh banyak hal yang kalian lakukan tanpa kalian harus menunjukkan muka kalian, tanpa kalian harus lihat ke publik bahwa nyung dodolan. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Kalau aku tuh sebenarnya pengen sebagai bisnis ya boleh sih kita berjualan, emang harus dengan koridor bisnis yang aku ngomong tadi. Cuma menurutku aku pengen kedepannya mungkin kayak aku persis bikin produk, kita tetap mengangkat kearifan lokal Purbalingga. Kayak kemarin edisiku yang terakhir Membumi, itu aku pakai kain tumanggal. Kain tumanggal adalah kain khas Purbalingga. Dan bahkan mungkin kalau ditanya ke orang-orang Purbalingga pasti nggak pada tahu kalau kita punya, ya kan? Kalau kita punya kain khas namanya kain tumanggal yang dia itu diproduksi hanya oleh keluarga tertentu gitu. Dan aku pengennya, nah nilai-nilai yang kayak gini nih yang kita angkat. Karena apa? Anak muda sekarang nggak mungkin nyari sampai ke sana-sana buat nyari potensi apa yang ada di Purbalingga. Makanya kita yang bisa nge-up ini ke atas ya dipakai, kita kasih narasi sedikit, cuma sekedar ngenalin, nggak usah berharap mereka membeli, nggak usah berharap mereka akan memberi kontribusi lebih. Seenggaknya oh jebul Purbalingga duwe ya, minimal itulah mas. Jadi harapannya buat produsen-produsen yang lain, apalagi kerajinan, ya kita cobalah sedikit demi sedikit mengenalkan. Kalau misalnya nggak bisa mengenalkan produk-produk yang lainnya, minimal bahan singko gawe kan mungkin asalnya sekarang ngendi kan ada, bisa dinarasikan sedikit-sedikit kayak gitu. Buat teman-teman nih yang mau belajar buat produk atau mungkin udah ada ide apa tapi bingung mbak, kayak nyung wis duwe ide tapi nyung orang ngerti tuku bahane ngendi, gawene kepriwe, bisa datang ke sini ke Uma Apik. Bisa dicek juga di Instagramnya di Uma Apik atau di Apik Pernik. Kapan aja selama aku di rumah bisa datang. Untuk yang mau beli produk-produkku, untuk tahun-tahun ini emang kita belum jual secara online karena kapasitas produksinya kita masih keteteran. Jadi untuk yang mau beli bisa ke toko-toko yang ada di beberapa kota. Di Instagram kita ada keterangannya di mana aja. Jadi paling lewat situ dulu belinya. Tapi kalau untuk yang mau main bisa main ke sini. Kalau pas produknya ada di sini bisa dibeli, tapi nggak selalu ada. Jadi untung-untungan. Jadi untuk kalian yang mau punya produknya Apik, ke toko-toko itu paling. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi, pengusaha milenial sukses.